Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Pergilah. Ayat renungan malam ini diambil dari Daniel pasal 12 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Allah memberikan bukti pertama dari semua janjinya untuk masa mendatang. Janji yang diberikan kepada Daniel itu mempunyai dua bagian. Pertama, Allah akan memberikan kepadanya peristirahatan, ketentraman jiwanya. Kemudian, Allah akan memberikan kepadanya suatu tempat di dalam kerajaannya. Dalam Daniel pasal 8 ayat 14, terdapat suatu hari yang meresahkan Daniel. Begitu hebat, sehingga setelah penglihatan itu, ia pingsan dan jatuh sakit selama beberapa hari. Pengertiannya makin jelas tentang hari itu setelah Jibril merinci dari hal bangsa Israel dan pengaruh nubuatan tersebut atas diri mereka. Ayat kita untuk hari ini memberi suatu jaminan kepada mereka yang masih bimbang tentang bagaimana mereka dapat melalui segala peristiwa akhir itu. Allah telah menetapkan tempat bagi mereka seperti Daniel. Pengadilan tidak akan menyingkirkan orang-orang kudus yang disebutkan dalam Daniel pasal 7 dan 8. Beberapa ratus tahun setelah penglihatan Daniel akan anak manusia yang dilihat Daniel pada penglihatan sebelumnya memberikan janjinya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 28-30. Janji ini memberi kita keyakinan bahwa kita tidak perlu tunggu sampai kita mati atau pada dunia baru agar kita dapat mengalami kelegaan yang nikmat yang dijanjikan Allah itu. Kelegaan ini mengenyangkan dari dalam diri kita kejahatan dan dosa yang bercokol. Kita belajar daripadanya untuk tenang dan rendah hati, sementara kasih karunia-Nya menyucikan jiwa kita. Allah mengatakan kepada Daniel bahwa ia masih mempunyai informasi atau penglihatan yang akan diberikan kepadanya. Ia tinggal menuliskan apa yang akan terjadi di antara zamannya dan akhir zamannya. Dengan demikian, ia patut merasa lega dalam pemeliharaan Allah karena ia tahu bahwa Allah akan memperhatikannya dan menyediakan keperluannya. Saudara, penglihatan Daniel itu tentu sangat mendukakan hatinya. Terlalu berat bagi manusia menanggungnya dan untuk menyesuaikan diri kepada keadaannya. Perasaan seperti itu sering meliputi diri umat Kristen karena membayangkan hebatnya masalah yang dihadapi. Di manakah saya nanti pada adegan kosmik ini? Siapakah yang mengingatku untuk menghadapi akhir zaman itu? Agak menggembirakan karena kita tahu bahwa Allah yang memberikan penglihatan kepada Daniel itu juga memelihara masing-masing anaknya. Ia menaruh perhatian kepada masing-masing seolah-olah tidak seorang lain pun di permukaan bumi. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 114. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupanku. Engkau selalu menjaga melindungi kami. Seperti halnya Daniel, Engkau selalu melindungi, memelihara dia sehingga dia tetap kuat untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Begitu juga kami Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus untuk menghadapi segala beban hidup ini. Biarlah kami boleh bertahan sampai akhir zaman. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.